Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk bagian Python dari mata kuliah kriptografi. Kita masuk ke dalam bagian analisis. Ini slide-nya masih saya pakai yang tahun lalu ya, tidak saya ubah. Nah, untuk segi teoritisnya tidak akan saya bahas kembali ya. Jadi yang saya akan mungkin bahas itu pun akan secara singkat begitu ya, karena saya rasa secara garis besar ini hanya merupakan penyesuaian dari apa yang telah kalian sudah peroleh. Nah, ini pun sudah tersedia ya, jadi kalian bisa tinggal edit dari yang ada di sini. Tapi silahkan dicek, saya belum mengecek lagi apakah masih hidup atau tidak linknya. Nah, untuk yang pertama untuk Sandi Visioner, fungsi yang digunakan di sini itu adalah kita mau mengenerate kunci atau membuat kunci gitu ya. Nah, di sini misalkan contohnya adalah stringnya adalah Arif gitu ya. Arif dan key-nya adalah ada huruf A yang jumlahnya ada 5 ini ya. Kalau saya tidak salah melihat. Nah, kemudian dengan menggunakan hal tersebut ya, di sini tidak ada penambahan bentuk key. Sedangkan di string apa namanya? Kalau misalkan kita buat stringnya Arif kemudian kuncinya adalah AB hanya 2 kata, maka kita perlu menambahkan sedemikian sehingga si panjang kuncinya itu sama dengan panjang string yang kita punya. Nah, si fungsi generate key ini digunakan untuk menyesuaikan panjang kunci dengan panjang pesan gitu ya. Jadi di sini kita mau menyesuaikan antara panjangnya atau banyaknya huruf lah ya, kalau kita melihat ini panjangnya kunci dengan panjangnya pesan. Jika panjang stringnya itu sama gitu ya, jika panjang stringnya sama dengan panjang key, maka key bisa langsung dipakai. Jadi kita lakukan dulu verifikasi itu. Nah, tapi kalau key-nya tidak sama, nah harus ditambahkan lagi sehingga panjangnya itu sama. Ya, ini contohnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk fungsi si apa namanya ciphertext-nya gitu ya. Ini juga sebenarnya secara umum intinya gitu ya, intinya menerapkan dari apa yang sudah disampaikan atau yang diperoleh secara konsep kemudian diimplementasikan ke sini. Jadi ini juga masih mirip-mirip dengan yang kemarin gitu. Nah, kemudian di sini yang untuk ciphertext-nya kita menggunakan fungsi ini gitu ya. Kemudian untuk kita masukkan atau sesuaikan dengan rumus yang sudah dipelajari di sesi teori. Kemudian di sini kita juga meminta masukkan apa namanya plain text-nya gitu ya, masukkan inputan, kemudian nanti outputnya juga yang akan keluar seperti yang kemarin-kemarin juga kalian sudah lakukan ya, hanya ini memang berbedanya hanya di proses atau rumus intinya gitu, karena setiap langkah atau setiap metode kriptografi itu mereka punya alur sendiri. Ada yang langsung kita ubah gitu ya pesannya, ada yang perlu kunci dulu. Kemudian nanti juga beragam cara mengcreate kuncinya, ada yang kuncinya sudah ditetapkan atau kita harus mengenerate kuncinya dulu, atau kuncinya itu memerlukan beberapa proses sehingga baru ketahuan kunci sebenarnya itu yang mana gitu ya. Namun secara umum yang kita akan lakukan masih mirip-mirip gitu ya, jadi masukkan plain text-nya apa, nanti keluar ciphertext-nya apa, kemudian untuk proses dekripsi masukkan ciphertext-nya apa, nanti keluar plain text-nya seperti apa. Nah, ini juga mirip. Nah, untuk yang ini string upper sama keyword upper itu
fungsinya adalah mengubah semua huruf jadi kapital atau uppercase gitu ya semuanya. Nah, ini tuh perlu dilakukan karena algoritma Vigener ini dia sebenarnya ya dia bekerjanya di kapital atau huruf-huruf kapital di yang dipada atau dipadankan dengan Z26 gitu. Nah, kemudian untuk generate key yang tadi ya, generate key itu dipanggil untuk menyesuaikan panjang key yang tadi. Jadi kita panggil lagi fungsi yang tadi sudah kita buat, kita panggil di sini gitu ya. Kemudian nanti untuk fungsi ciphertext-nya juga kita panggil yang tadi sudah kita buat, yaitu dengan di ciphertext itu ada rumusnya. Nah, kemudian untuk yang ini gitu ya. Ini kita mencari atau melakukan proses dekripsi dari ciphertext yang kita punya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita menyiapkan suatu list kosong gitu ya di sini. Ini ada list kosong. Ini untuk menampung hasilnya. Nah, kemudian apa namanya? Yang kita ubah itu yang kita akan ubah di sini nih. Jadi X-nya itu sama dengan order dari ciphertext I-nya ya dikurangi order dari KI ya, ini kan yang ini ya mengimplementasikan rumus gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan dikonversikan kembali ke ini nih CHRX gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini ini juga mirip ya, jadi memanggil masukkan ciphertext-nya apa, kemudian kuncinya apa, string upper, keyword upper juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Generate key-nya juga sama, nanti akan keluar seperti ini gitu ya, original text-nya seperti yang disesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode Kasiski. Metode Kasiski itu dia digunakan untuk menganalisis ciphertext dari si Sandy Vigener gitu ya. Nah, untuk apa saya kasih ski ini? Untuk menentukan panjang kunci dengan melihat pengulangan pola dalam ciphertext. Nah, konsep yang digunakan itu adalah yang INDOCOS atau Index of Coincidence. Jadi indeknya itu adalah indeks ya, on of coincidence atau yang saya sebutkan kalau di video sebelumnya INDOCS gitu ya, karena entah kenapa di saya kalau saya lebih mudah menyebutnya, tapi ini Indoko S juga ya nggak masalah ya. Nah, Inco itu dia menyatakan kan ini juga probabilitas bahwa dua huruf itu dipilih secara acak dari teks yang identik gitu ya. Ini juga ya, kemudian ini juga ya sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, yang akan dilakukan tentu saja kita mengimplementasikan yang tadi konsep tadi di Python. Harapannya ya pada saat kita memiliki kasus atau permasalahan yang levelnya sudah tinggi, kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Contohnya itu adalah hari ini saya belajar cryptanalysis Sandy Vigener gitu ya. Nah, nanti yang akan dilakukan adalah secara garis besar gitu ya, dia akan menghitung frekuensi kemunculan tiap huruf, kemudian nanti akan hasil tersebut akan disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam rumus si inco ini gitu ya, indoko atau inco gitu lah ya. Nah, dimasukkan. Nah, nanti dengan apa namanya fungsi yang tadi kita bisa melihat atau hasilnya index of coincidence-nya itu berapa gitu ya. Jadi ini untuk melakukan creep analysis, tapi secara garis besar kita baru belajar creep analysis yang ini saja gitu ya. Nanti tidak secara keseluruhan kita akan belajar karena itu merupakan bagian yang apa cukup perlu tinjauan lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, nanti yang ini baru perkenalan di Vigener. Nanti juga ada di beberapa
metode kriptografi juga ada cryptanalysisnya. Ya, tapi tidak akan semua dibahas ya, karena mengingat yang kita akan secara garis besar bahas adalah pengenalan metode-metode kriptografi yang secara umum sudah dikenal ya. Nah, ini adalah dengan menggunakan Pandas kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini silahkan kalian coba ya. Jangan lupa juga kalian melakukan latihan latihan ini pada latihan yang saya berikan di kelas gitu ya. Jadi selain ini PR-nya kalau misalkan masih ada spare waktu dan memungkinkan silakan kalian coba yang di kelas untuk digunakan atau dihitung menggunakan Python. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.